Tidak. Saya itu kalau merdeka, jangan freedom. Liberty dong. Oh iyalah. Kalau merdeka. Iya, lanjut. Saya dari tadi mau mulai, kamu terlalu banyak bicara. Macam kita bahas ADRT saja. Siap. Siapa yang moderator, siapa yang bukan? Terserah dia mau apa. Mulai. Menurut Mr. Choel, bagaimana pengamatan atau pandangan ataupun prediksi terkait pertandingan big match antara Indonesia dan Irak nanti? Kira-kira Saya pikir kalau laga ya antara Irak vs Indonesia, ada banyak keuntungan yang dimiliki Indonesia. Salah satu pertama itu tuan rumah, karena kemarin kan mainnya itu di sementara nanti itu tanggal 6 itu main di Gelora Bung Karno. Nah itu tentunya dari segi karena statusnya sebagai tuan rumah pasti banyak penonton yang datang, supportnya luar biasa. Itu akan menambah semangat pemain-pemain timnas untuk memenangkan laga itu. Terus yang kedua, karena kemenangan telak ya yang didapatkan Irak pada leg pertama kemarin, maka ini adalah momen yang ini akan menjadi laga yang betul-betul dijadikan sebagai ajang balas dendam. Dan untuk memenangkan laga ini. Sementara dari segi komposisi pemain, kalau kita lihat dari segi komposisi pemain, memang kita akui bahwa Irak itu tim yang cukup tangguh juga, tapi perlu diingat bahwa di leg pertama kemarin itu masih banyak pemain-pemain naturalisasi belum tiba. Sementara sekarang itu mulai dari lini belakang, tengah sampai depan itu semua diisi oleh pemain-pemain terbaik Eropa, grade A. Ya, bahkan yang terakhir itu ada 2 tim pemain yang masuk, bahkan striker Liga 1 Belanda, Eredivisie, sebagai striker yang saya kira sudah bisa memberikan harapan, tembakan yang tajam di lini depan. Dan pertanyaannya mau sampai kapan? Tidak apa-apa. Ya. Siapa tahu mengomentari tentang balas dendam, bolehkah kita dendam, Ustaz? Dah, lanjut. Jangan dipotong kalau bicara. Lanjut. Kalau lihat ini kan namanya pemain naturalisasi ya, yang sebelumnya bermain di berbeda klub. Iya, di berbagai klub. Kira-kira bagaimana strateginya? Apakah STY bisa menjamin bahwa mereka kompak? Ya, memang namanya dalam sebuah laga itu kan butuh yang namanya semacam chemistry harus dipertemukan dulu, baik di lini belakang untuk mengawal pertahanan ataupun untuk mempertajam lini serang, ataupun pengatur serangan yang di tengah kan. Di situ itu harus ada chemistry yang ketemu. Tapi kalau kita lihat bahwa beberapa pemain timnas sekarang ini yang sudah naturalisasi itu kalau kita lihat itu sudah menjalani beberapa laga, ya kan? Sudah menjalani beberapa laga secara bersama-sama. Nah, kalau saya melihat di lini belakang timnas itu sebenarnya yang sangat kuat sebenarnya itu yang sangat diandalkan itu adalah lini belakang timnas. Sangat sulit tembus, pertahanan sangat dalam. Nah itu sangat dalam pertahanannya. Dan saya yakin sulit ditembus. Kalau mengenai lini tengah, beberapa laga dimainkan di Indonesia, saya kira cukup mendominasi untuk lini tengah. Karena biasa ditempatkan apakah Hafner, nanti kita lihat di mana line up-nya itu nanti kita lihat. Kalau memang Hafner biasanya di tengah, terus ada di depan ada Orat Mangun, terus ada Stroik di depan, itu saya kira Orat Mangun ini yang menjadi sesuatu yang bisa memberikan nanti kejutan di depan. Kalau ini Bang Urat Malu. Profesional. Nah, itu. Ya terus serius. Saya habis baterainya orang. Mau sampai kapan bangsanya kita menggunakan pemain naturalisasi? Gitu. Nah, gitu.
Saya kira Mewakili pertanyaan. saya kira mewakili kalau itu nasionalisme. kembali kita pernyataan mengatakan kalau daripada warga negara Indonesia dinaturalisasi oleh Belanda atau negara lain, lebih kita menaturalisasi duluan. Saya pikir lebih Karena tidak mungkin Belanda menaturalisasi orang Indonesia, itu sangat Ya. berat ya pertimbangan. karena ada satu yang dinaturalisasi, timnas main di timnas Oh, iya, Belanda, ada satu orang yang dinaturalisasi pemain Indonesia. Dan itu jangan sampai terjadi lagi. Jadi kita naturalisasi duluan. Luar biasa. Itu strategi juga ya Pak. Ya, biar itu. Kalau mengenai itu ya, perdebatan tentang naturalisasi. Banyak mewakili pertanyaan netizen juga tentang lini serang Indonesia. Dilihat dari beberapa pengalaman pertandingan kemarin kan seakan-akan kurang tajam. Jadi bagaimana? Apakah sudah tajam tapi pengawalan dari tim lawan itu kuat, atau memang kurang tajam begitu? Kalau saya lihat di lini serang itu, siapa namanya ini, Horat Mangun, dengan datangnya Horat Mangun cukup menambah kekuatan yang sangat besar di depan. Bahkan di beberapa media di timnas Irak saja sampai saat ini dia sudah mulai mengkhawatirkan dan bahkan melakukan rotasi besar-besaran untuk bagaimana caranya bisa memenangkan laga. Karena dia sudah sadar sebenarnya, baik bukan hanya Irak, beberapa Vietnam juga, dia sudah sadar bahwa timnas Indonesia itu tidak seperti yang kemarin. Kekuatannya itu lebih besar dan dia sangat hati-hati untuk berhadapan dan menghadapi laganya, apalagi di kandang. Baik. Satu pertanyaan terakhir Moderator untuk Bapak. Bapak. Ya. Sudah. Pandangan Bapak tentang Marcelino. Marcelino Ferdinand ini saya lihat kalau kita dalam beberapa match yang dimainkan itu yang selalu kemarin kan ada keluhan ya dari netizen Katanya dia karena egois egois ya. gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh STY, tidak bisa disalahkan Ferdinand karena dia bilang dia tidak menyampaikan untuk sering mengukur gitu ya pada saat itu, sehingga begitulah tampilan permainannya. Karena Ferdinand ini juga pemain yang punya kemampuan sehingga punya ego, dan dalam sepak bola orang yang butuh namanya ada orang ego. Karena kenapa orang yang ego itu? Karena dia punya skill dan kemampuan yang ditunjukkan di lapangan, dan kebetulan itu yang terjadi pada laga yang kemarin, sehingga ada tendangannya yang meleset sehingga dapat udatan dari banyak netizen. Lawan Korea, Waktu lawan Korea atau lawan masuk juga Uzbekistan kemarin. iya. Saya sepakat sekali dengan Bung Meldi. Bung Toel ya. Bung Coel, Bung Kovan. Bung Coel. Lanjut ya, Mas Rene Ferdinand. Bagaimana? Padahal sudah mudah tutup. Bagaimana Mas Rene Ferdinand ini? Saya kira Apa kira-kira masukan kira-kira untuk Ferdinand ini, saya kira kemarin kalau misalnya yang menjadi kesalahannya sebanyak peluang-peluang untuk bisa terciptanya gol, tapi tidak menjadi permasalah karena tidak memberikan umpan-umpan pendek ke tengah atau asis ke ke striker. Itu yang itu yang menjadi masalah ya. Tapi kalau saya lihat Marcelino Ferdinand ini orangnya Marcelino Ferdinand ini ya, dia salah satu yang sangat luar biasa. Dia mampu meng-create peluang. Dia banyak orang pemain kita lihat dia kebanyakan kita sering melihat dia gagal dalam melakukan finishing di lini depan, tapi yang paling utama dari dia sudah mampu meng-create peluang. Dia mampu menciptakan peluang, dia menempatkan posisinya sehingga tercipta peluang dan bahkan melahirkan peluang dari bawah biasa karena dia salah satu pemain yang memiliki kecepatan di atas rata-rata juga sebenarnya. Saya kira itu barangkali. Paling tingkat keberhasilan Ferdinand kemarin itu kan hanya lawan Vietnam kemarin itu saja. Iya. Pertandingan yang lain itu banyak blunder. Iya. Nah, sehingga ini memang labil dan memang kayak kelihatan egois memang kelihatan. Ya, memang saya kira harus tim memang itu bermain. Iya, saya kira memang itu persoalan ini ya. Itu menit bermain. Marcelino Ferdinand masih muda, usianya masih muda, terus dia masih punya banyak waktu untuk nantinya akan menjadi pemain hebat di depan di Indonesia. Untuk pemain memang banyak waktu, tapi penonton ini kan waktunya hari ini, tidak bisa kita mengatakan bahwa Baik. Sangat seru ya. Kalau bicara sepak bola juga, kalau bicara sepak bola tidak boleh insya. Jadi kalau nonton sepak bola itu
dia butuh proses. Saya pikir progres yang dia timnas Indonesia sampai saat ini sangat luar biasa. Ya kan kemarin tembus di 4 besar itu luar biasa. Baik. Sampai playoff meskipun Oke. gagal. Terakhir, prediksi Ya, skor ya. Indonesia Irak. Saya pikir kalau saya sih ya, yang pastinya Irak tidak akan mencetak banyak gol. Itu pun kalau mungkin tidak mampu menciptakan 1 gol, itu pun kalau ada paling cuma 1. 1. Itu. Jadi skor berapa Dan kira-kira? prediksi saya Indonesia menang 2-0 2-0. Iya. untuk timnas. Prediksi skor 1-1. 1-1. Menurut saya 2-1, catatan tapi yang perlu diperbaiki adalah di pertahanan kiri kanan tadi. Karena biasanya ini yang menjadi ruang masuknya Irak. Apalagi nomor punggung berapa kemarin itu yang sering masuk di sisi kiri. Nah, ini yang perlu jadi catatan untuk Sintayong. Nah, kalau tidak dianu bisa jadi 2-1 ini akan 2 Irak, Indonesia 1. Dan yang paling utama sebenarnya kalau buat timnas ini dia harus memainkan pola menyerang. Dia tidak bisa defensif sebenarnya kalau saya lihat ya. Karena skill yang dimiliki anak-anak timnas ini lebih dari cukup untuk bisa melakukan dobrakan itu. Dia cepat. Iya. Karena di beberapa laga kalau dia mencoba untuk bertahan lebih dalam itu dia sepertinya kayak jadi permainan semua tim itu menjadi turun kecepatannya, semangatnya turun. Jadi dia harus menyerang terus. Dia harus, saya kira mudah-mudahan ST bisa memilih cara itu ya. Berarti untuk dalam laga nanti. dari sini Indonesia Ya tentu kan kita berharap Indonesia harus menang. Cuman ya kalau catatan kemarin itu kan harusnya kan Korea itu lebih kuat daripada Uzbek maupun juga Iya. yang Irak kemarin itu. Kenapa kita bisa kalah untuk itu? Iya. Jelas catatan besar. Iya. Dan perlu juga diingat bahwa sebenarnya ini kan Indonesia akan menghadapi 2 match dan 1 match Iya. yang dimenangkan Dan- itu dia akan tetap lolos ya. Itu yang penting kita Iya, ingat. dia Jadi harus melawan Irak ini besok malam ini memang harus kita menangkan. Dia Tapi harus ketika pun kita kalah, kita masih punya Iya. peluang melawan Filipina. Karena kenapa? Lolosnya nanti ini atau kemenangan dia ini penentu daripada zona Piala Dunia Iya, dan Piala termasuk Dunia. juga zona Asia Luar di biasa. tahun 2027. Dan kalau Luar kita biasa. masuk di Luar sini, biasa prediksi. kalau kita lolos di sini untuk masuk, berarti kita sudah otomatis Piala Asia. Iya jelas, Mas. Sudah otomatis karena itu ada 5 sesi nanti di situ sampai di ujung. Tapi saya berharap untuk sesi ini sesi ini dia menang di sini sudah masuk Piala Dunia. Jadi Saya pikir sih. pertanyaannya Pak, ada beberapa pemain yang tidak dipanggil, Iya. termasuk yang dari Papua yang bersaudara itu hanya 1 yang dipanggil. Yance, Yakob ya. Ya, Yakob saudara pasti masuk. bersaudara, termasuk juga Witan. Apakah kedua-duanya tadi ini kehilangan pemain kunci kira-kira ini? Iya. Bisa berdampak atau berpengaruh? Kehilangan saya kira tidak begitu besar karena pemain-pemain yang tersedia sekarang itu cukup luar biasa karena misalnya kalau kita lihat ya di depan itu ada Ort Mangun, terus ada Struik, terus di sini ada Nathan Juan, terus ada kalau Jaises kemarin informasinya tidak masuk ya. Kalau di ini juga Jordi Amat kan juga main juga di belakang. Iya. Ada Oke. Abner. Oke, kalau Bapak melihat mungkin semua mungkin kira-kira dari beberapa 11 atau semua pemain itu yang mana kira-kira yang paling konsisten mau bermain? Karena saya lihat termasuk penyerang yang kita bilang tadi siapa tadi? Siapa? Gunawan Wicayu. Mangun. Iya, dan strike dan seterusnya itu tidak ada yang konsisten. Alan Samsul. Ya, sekalipun misalnya 2 golnya ke Korea Selatan itu, artinya kalau kita lihat prosesnya itu ya, tidak totalitas secara berproses. Ini hanya sekedar masuk, termasuk juga Witan kemarin itu, yang dianggap bahwa gol yang paling terbaik. Ya. Iya. Tapi setelahnya itu tidak bisa dipertahankan. Artinya menurut Bapak kira-kira yang mana yang paling bagus kira-kira yang bisa masih konsisten? Saya kira pasti ST ya punya strategi sendiri nanti untuk menghadapi laga penting ini karena seperti kalau kita lihat dalam laga terakhir kemarin melawan Tanzania Ya. itu berakhir dengan skor imbang 0-0 ya.
kalau salah powernya Indonesia kurang, tapi itu kan apa namanya laga persahabatan friendly match, Iya, jadi itu tidak dihitung. tidak bisa jadi ukuran. Meskipun sebenarnya tetap berusaha untuk memenangkan, Iya. tapi dengan berhasil skor imbang 0-0 itu sebenarnya sudah cukup lumayan, karena peringkat daripada Tajikistan itu memang kalau di peringkat itu lebih di atas. Luar biasa. Demikianlah opini Belum tentang masih panjang kan. demikianlah Demikian terus di opini samping ini. Coba tanya tentang apa kan? Tanya Pertandingan- belum ada komentarnya dia. terakhir. Demikianlah opini pertandingan yang akan berlangsung antara Indonesia Iya. dan Irak. Iya. Bagaimana hasilnya sebenarnya di lapangan kita saksikan di Tanggal 6 tanggal 6 di Gelora Bung Karno. Tapi kalau menurut Bung Meli kira-kira di dalam laga ini kira-kira apakah Indonesia bisa memberikan kejutan di dalam laga? Iya, seharusnya bisa memberikan kejutan seperti Australia, termasuk juga Korea dan seterusnya. Iya. Nah, itu harusnya bisa dipertahankan seperti itu. Iya. Ini terkadang kita ya Australia karena terlihat indah kemarin permainannya lawan Australia, mungkin karena terlalu tinggi permintaan dan segala macam, setelah pertandingan itu malah menurun lagi. Iya, iya. Ya harusnya bertahan seperti itu. Nah, Uzbekistan itu bisa dikalahkan sebenarnya. Iya. Nah, sebenarnya saya sangat menyesal timnas kita ini tidak bisa masuk ke Liga Paris itu. Iya. Harusnya bisa Olimpiade masuk di Paris. Olimpiade Paris. Olimpiade. Nah, Tapi kalau misalnya Anda menganggap berarti Anda menganggap bahwa bisa memenangkan laga itu ya? harusnya bisa menang karena kenapa? Australia dengan Korea bisa dikalahkan. Iya, iya, memang kalau kita lihat dari segi perjalanannya sampai di titik Iya. penting di situ peringkat 4 Dan di titik terakhir sudah diberikan kesempatan untuk melawan juara 3 perwakilan dari Afrika. dunia ya. Jadi memanfaatkan itu. Iya, Bukan jadi- soal wasit, bukan soal terlalu banyak permainan VAR dan seterusnya. Tapi Memang tidak ada bagaimana pilihan apa ininya ya? Salah satunya juga saya lihat di dalam laga yang dimainkan Indonesia selalu tidak diuntungkan dengan wasit. Iya, karena wasit itu kan Manajemen paling cuma 20%, 80% memang tidak ada permainan. Iya. Ya permainan, Pak. Eh, Kita kan cuma mengandalkan bahwa wasit, kemudian Maksudnya- kecurangan dan seterusnya. Kalau memang neto-neto ditendang bola dan gol, Iya. kenapa harus bicara wasit Bicara wasit lagi? terus, karena wasit terus yang dijadikan Padahal itu wasit itu hanya 20%, 80% kita apa? iya, iya, iya. Luar biasa. Itu saja. Statistik kok, ahli statistik. Iya, iya, iya. Deltanya Sekalian jelas. presentase dia bisa. Nah, itu Pak, Jadi kira-kira. berhentilah menyalahkan wasit. Iya. Kalaupun menyalahkan wasit, salahkan dia. Ya, tidak 10%. seberapa saya, cuma berapa persen saja, Pak. Ya, tapi kalau kita Tidak ada lihat kata tapi, Pak. kalau kita lihat Tidak ada tapi. waktu ini ya. Kalau memang wasit waktu- misalnya sudah gol, Iya. dia batalkan. Nah, di itu. dalam sejarah sepak bola itu sebenarnya itu kan tidak ada yang namanya tendangan bebas dibatalkan. Itu kan wasit waktu Iya, Widan itu kan. tapi kan sepanjang berapa menit itu kan tidak mungkin permainan wasit terus. Ada beberapa persen segala macam itu. Nah, itu peluang-peluang itu bisa dimanfaatkan. Memang tidak ada seni permainan di sini. Iya. Ya, itu yang perlu Sudah diperbaiki. ada VAR apa segala macam. Ya. Dan Pada wasit berhak. ini tidak jelas. Umpang satu, umpang dua. Nah, ini juga kan kemarin kalau tidak salah itu 4-0 kemarin tim antara Irak dengan Indonesia di leg pertama. Di leg pertama itu. Ini kan skor yang sangat luar biasa signifikan. dengan jarak yang sangat signifikan sehingga kalau misalnya kita bicara meskipun ada penambahan skuad ya, ada penambahan kekuatan, Ya. jaraknya yang sangat luar biasa. Kita hitung-hitungnya agak sesuatu yang sangat sulit untuk merubah keadaan itu. Iya, memang karena saya bilang begini, karena Irak yang kita hadapi ini bukan U22, Ya, ya. seniornya. Senior. Iya. Nah, kita tahu sendiri peringkatnya jauh daripada Indonesia sebenarnya. Soal peringkat itu hanya berbicara data sebenarnya. Tapi kalau memang dia betul-betul konsisten, di sisi kiri kanan back itu harus diperbaiki, Pak. Iya. Kemudian juga finishing penyerang juga itu harus juga kekompakan, bukan soal individu dan seterusnya. Ya? Iya. Nah, beberapa tendangan golnya kemarin itu saya tidak besar kepala. Iya. Itu bisa dibilang bahwa kebetulan saja sebenarnya. Iya, iya. Nah, kalau kita mau lihat itu kan minimal 2 sampai 3 kali bisa kita katakan konsisten. Kalau cuma 1 kali bagaimana kita bisa simpulkan? Iya. Tapi
apa namanya? Ya saya kira Apa memang ya pembedaannya? mengenai ininya. Hmm. Terus kira-kira ini kan kalau kita lihat lini serang Indonesia ya, Iya, lini dalam serang. beberapa laga yang dimainkan waktu kemarin Negatif, lawan positif. Kazakhstan, waktu lawan Kazakhstan itu kan Indonesia itu sama sekali tidak mampu menciptakan satu Peluang. gol, meskipun memang sangat luar biasa kayak clean sheet, dia Iya. tidak kebobolan, tapi dia juga tidak mampu membobol. Iya. Nah, bagaimana kira-kira tuh di dalam laga lawan Irak nanti, apakah bisa tampil sebagai pembeda Orat Mangun ini nanti di laga penting itu, lini depannya atau strike mungkin dia bisa, apakah dia bisa menunjukkan penampilannya sebagai pembeda di lapangan? Intinya sebenarnya dari pemain itu kan harus kekompakan sebenarnya. Iya. Kemudian dari skill, kemudian dari Intinya saja. ya dari keinginannya mereka. Ini bukannya berpikir bahwa saya ingin tampil dan segala macam, kemudian nanti di media sosial yang saya yang dibahas dan seterusnya. Iya, Jangan iya. seperti itu. Ya, karena di Irak itu kan dia keunggulannya adalah Minyak. bukan Minyak Irak. oper kepala Iya, kan? lombal, Ya itu duel kepala. ya double oper kepala itu. Nah, itu backnya kita paling malas. Double break. Nah, Tapi kalau kita lihat, kalau untuk duel kepala, saya pikir pemain Indonesia sudah cukup karena beberapa pemainnya tinggi juga ya, seperti Jordi Amat tinggi, terus Hamid juga lumayan kalau untuk duel kepala. iya, cuman masalahnya Jordi Amat kemudian dan kawan-kawan itu dia agak kaku, dia agak malas bergerak. Artinya Iya. kalah speed mereka. Iya. Nah, itu yang jadi soal. Karena Indonesia ini kan kebanyakan beruntung, tidak saya katakan beruntung, dia hanya dapat bola langsung tendang. Iya. Nah, itu bisa gol, bisa juga tidak sebenarnya. Tapi bukan itu yang kita mau lihat, bukan soal menang atau kalah. Yang penting ini ada seni, ada keindahan yang kita lihat. Iya. Itu saja. Ini ya, kalau kita lihat mengenai ini kan ada dua macam, counter attack atau bertahan. Iya. Itu biasanya bertahan, counter attack, atau misalnya melakukan penyerang agresif, melakukan pressing tinggi di lapangan. Kira-kira STY itu apakah menurut Anda, apakah memilih untuk counter attack saja, bertahan Iya, sambil karena- menyerang dalam ketika tidak ada peluang, atau memilih untuk pressing yang tingkat tinggi di lapangan? Uniknya formasinya Sintayong itu dia tuh di menit-menit tertentu itu berubah formasinya. Di formasi pertama itu dia 3-5 berapa begitu. Di kemudian pada saat di menit-menit tertentu ya ada mungkin itu akan berubah lagi. Jadi backnya akan jadi 4 kira-kira begitu. Iya. Itu formasi daripada Sintayong. Nah, itu bisa dipakai sebenarnya. Kalau Anda melihat kira-kira apa yang baiknya, apakah dia counter attack atau bertahan sambil mengandalkan counter attack, atau melakukan pressing tingkat tinggi di lapangan? Kalau Lebih efektif untuk memenangkan laga lebih ini. efektif sebenarnya counter attack itu. Karena kita sebenarnya dari sisi speed sebenarnya jauh lebih baik daripada Irak sebenarnya. Iya. Ketimbang itu. Karena kalau kita pakai apa namanya tadi yang satu itu? Ya saya kira sayap Irak juga lumayan, sayap Iya, kirinya itu, sayap iya. kiri itu lumayan kencang Iya. itu. Karena kita sudah pakai cara itu yang waktu zaman-zaman di tahun 2010 zamannya Bambang Pamungkas dan segala macam itu. Oh, ada bola tendang depan dan seterusnya itu. Itu Cuma yang bermasalah kalau itu kontrol yang begitu Iya. tidak begitu tidak kemampuan kontrol itu harus kuat. Iya. Kalau misalnya mengandalkan long ball ya. open ball itu. Iya. Kalau- Untuk pemain pendek, Kalau saya bilang mana yang lebih bagus? Bertahan atau menyerang? Jadi Saya jangan bertahan. Jet Li bilang, pertahanan terbaik adalah menyerang. oh iya. Itu jangan bertahan. Karena kenapa? Pikirkan orang penonton juga. Tidak bagus dilihat kalau mau Kalau Anda bertahan, terus. masa diserang terus? Diserang Ya, terus. Anda bilang kan tadi counter attack, berarti kalau counter attack artinya bertahan menyerang. Iya. Bertahan sambil menunggu Artinya kan peluang untuk jangan jadi lebih serangan. banyak dominasinya yang bertahannya itu gitu. Iya. Ya seolah bahwa hanya parkir bus saja, tidak jelas. Ya. Saya nah ini juga saya masalah kalau Indonesia ini di bangku cadangan itu. Kalau terjadi pergantian, saya pikir juga timnas itu tidak ada pemain yang selevel
pemain utama. Iya, Kira itu menjadi masalah itu. Bagaimana? Karena memang Sintayong itu karena dia punya target tertentu, dia tidak juga mau takutnya kecolongan dan segala macam. Dan memang Sintayong harusnya memberikan kesempatan kayak pertandingan persahabatan kemarin itu harusnya lapis 2 yang dipakai. Nanti akan dinilai di situ, akan dievaluasi kembali yang mana yang paling bagus. Pengganti misalnya kayak Rio Fahmi itu kan Rio Fahmi dari sisi fisik tinggi dan segala macam sipnya bagus. Terkadang dia naik ke depan. Cuman pada saat dia to head dengan lawan itu dia keblowsan gitu. Nah, tidak ada yang seimbang atau se-PW atau senyaman dengan Asnawi kira-kira. Itu tidak ada yang Nah, harusnya ini yang harus dicari oleh Sintayong. Karena kelemahannya kita di sini, di kiri kanan ini. Yang Bapak maksud yang kira-kira skillnya yang paling Nah, kira-kira bagaimana penampilan? Bagaimana kira-kira penampilan untuk lini depan menurut Anda tentang Struijk nanti di lapangan lini depan? Struijk juga sebenarnya bagus sebenarnya, cuman terkadang dia tidak konsisten dia. Dan skillnya dia bagus seperti Bale dia. Namun speednya tidak ada. Finishingnya juga bagus. Kira-kira apa yang diunggulkan dari dia bisa memberikan pergerakan yang Pergerakannya sulit ditebak oleh lawan. Terkadang itu kayak melawan Korea kemarin itu tidak diprediksi kira-kira padahal ada 2 pemain belakang. Saya sangat setuju dengan itu. Memang kalau kita lihat Struijk itu pemainnya itu pergerakannya itu sangat tenang dia. Dia sangat aktif dia. Jadi dia pergerakannya itu di lini depan itu sangat aktif sehingga sulit untuk diawasi, dijaga gitu ya. Jadi tiba-tiba kiri, kanan, depan. Nah itu saya pikir Struijk itu akan merepotkan lini belakang Irak di dalam laga nanti dengan pergerakannya yang sangat aktif di lini depan. Kenapa saya bilang tadi? Kenapa saya bilang tidak konsisten dia? Waktu terakhir lawan ini kan Struijk dibaikan itu. Perannya sama sekali tidak kelihatan dan sama sekali tidak ada kontribusi. Saya pikir tidak setuju juga saya kalau misalnya dikatakan tidak kelihatan karena dia tidak kelihatan memang tidak menciptakan gol, tapi dia memberikan mengganggu sedikit lini belakang. Yang memberikan dengan pergerakannya yang ke kiri, ke kanan, ke depan. Fungsi, Pak. Fungsi itu kan striker cuma sekedar mengganggu. Apa itu? Anda back mengganggu konsentrasi back. Nah, Anda kan makanya sehingga yang lain menciptakan peluang. Artinya kita bicara fungsi. Karena dia mampu mengganggu konsentrasi pemain belakang. Akhirnya dia memberikan kesempatan lain untuk mencetak gol. Nah, di sanalah ada seperti Ferdinand, terus ada siapa lagi namanya ini yang pemain-pemain Hubner bisa memanfaatkan peluang itu. Iya, kan saya bilang kita bicara fungsi dulu. Ada gelandang serang maupun juga striker itu. Striker itu fungsinya untuk cetak gol aja, tidak ada yang lain. Tidak bisa fungsi yang lain. Nah, kalau Struijk dikatakan bahwa itu udah apa bedanya dengan gelandang bertahan gitu. Anda tentang penampilan Hubner nanti di lapangan. Justin Hubner juga bagus sebenarnya, cuman terkadang dia labil dan kadang emosian dia. Nah, ini dia agak sering diberikan peringatan, bahkan sering dapat kartu. Nah, itu bahaya itu. Saya kira ST harus memberikan, harus mengingat kembali itu blunder-blunder seperti itu. Ada kesalahan yang tidak diperlukan sebenarnya itu karena tidak mengancam sebenarnya sehingga dia tiba-tiba. Ini ya. Tapi kalau saya lihat, kalau Justin Hubner itu dia punya semangat yang tinggi. Iya, bukan hanya sekedar cukup semangat saya sebenarnya, karena yang bermain adalah kaki. Nah, kaki ini kan yang menjadi sehingga dia mampu mengatur bola dengan tenang gitu ya. Tenang. Cuma memang kalau mengenai terkadang kasar itu dalam posisi tertentu ya. Terkadang dia kasar melakukan pelanggaran tackle tidak diperlukan itu kan. Nah, itu memang salah satu mungkin penting diingat buat STI nanti. Bagaimana mengingatkan Hubner untuk tidak melakukan hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Terus kalau ini ya, tapi dia kan kalau saya lihat bagaimana penampilan Hubner nanti di lapangan, dia mampu kalau dia ditempatkan di lini tengah ya, biasanya kalau di lini tengah dia mampu mengatur pola permainan, tempo permainan itu ketika dia pegang bola itu pemain agak sedikit teratur gitu ya, tertib di lini tengah sampai masuk lini depan. Nah, bagaimana bagaimana kalau dengan Rizky Ridho untuk di lini belakang nanti? Rizky Ridho itu menurut saya itu paling back yang paling aman kira-kira. Iya.
ya. Sekalipun kemarin itu soal USB ya, dia dapat kartu merah dan seterusnya itu kita lupakan itu. Namun bola pertandingan sebelumnya Itu pun kan waktu itu kan sebenarnya masih kontroversial perdebatan. Jangan bahas wasit. Artinya itu memang yang jelas Rido paling aman, back yang paling aman. Itu bagus menurut saya. Dan namun yang perlu diperbaiki sebenarnya tidak ada soal back yang bagian ini, bagian kiri kanan itu yang perlu jadi PR sebenarnya. Memang kalau kita lihat Rizky Ridho itu dia ini kan pemain di usia 23 ya, senior juga. Iya, senior. Jadi ini pemain yang memainkan dua level dia ini sebenarnya. Saya kira dan sangat terasa di saat ada permainan setelah kartu merah kemarin dia tidak main di laga selanjutnya. Itu kan sangat kerepotan di belakang. Transisi memang itu sangat terasa bahwa begitu pentingnya adanya Rizky Ridho di lini belakang. Ketika tidak ada itu betul-betul sangat mau menyerang karena lini belakang yang sangat rapuh, membuat timnas Indonesia kayak tidak bisa membuat pasrah saja. Tidak bisa memberikan daya gedor di depan. Jadi tentu harapan saya sebenarnya ini ada menarik di sini. Aduh. Yang menarik itu yang Yakob Sayuri bagaimana? Yang di lini sayap kanan. Iya, itu saya kira opsi ini. Dia cocoknya opsi. Ya, itu pemain yang memiliki kecepatan dan rata-rata. Sebenarnya dia opsi pengganti Rio Pami saja. Bagusnya dia sebenarnya. Di sisi kiri itu. Kan ada siapa namanya ini? Back siapa tuh? Fahmi Idris. Bukan, yang satu. Sandoval siapa? Bukan, salah satu yang lokal juga. Nah, harusnya dia jadi back saja di sini. Kan sebenarnya dia multi. Syarif. Iya. Syarif Salingkat. Yakub itu saya kira. Karena kenapa? Dia seperti Dani Alves dia. Iya. Dia kadang naik cepat laju Asnawi. Iya, Asnawi. Dia bagus berpasangan itu kiri kanan dia. Di tengah ada Jordi Alba dengan siapa lagi Rizky Ridho dan seterusnya. Jordi apa? Ya. Jordi Amat. Iya, Jordi Amat. Jordi Alba. Ya itu. Ini kalau Jordi Amat, saya pikir ini pemain yang sangat menjadi pembeda di lapangan, sangat tenang, mengontrol bola dari belakang. Iya. Begitu sulit. Iya, sekalipun dia duel kepala. efek blundernya kemarin lawan Jepang kemarin. Itu yang jadi kadang blunder. Saya berharap bahwa itu saya pikir kalau terjadi blunder seperti itu hanya persoalan chemistry-nya yang tidak ketemu saja. Mudah-mudahan tidak seperti itu lagi. Tapi karena ini pemain bagus sebenarnya ini. Karena dia pernah berhadapan dengan Lionel Messi dan kawan-kawan dan seterusnya. Harusnya kita memanfaatkan dia pemain dari posisi itu. Yang jelas Rio Pami dengan siapa lagi yang satu itu. Pemain Espanyol di La Liga kemarin. Saya berharap jangan sampai pemain back juga itu siapa? Yang dari Papua. Yakob Sayuri Ance. Bukan. Siapa lagi satu? Saya lupa namanya. Siapa ini? Yang jadi kekhawatiran saya, jangan sampai dia masuk. Rasmat Gunawan. Bukan. Dia juga orang Papua. Yang lupa. Nah, ini kekhawatiran saya di situ karena kita semua ini Irak dan segala macam, siapapun yang lawan Indonesia sudah terbaca dia. Bapak ini terlalu khawatir. Kelemahannya kita itu di kiri kanan tadi. Karena kita ini kadang biasanya laju di awal, lemah di tengah, dan berhenti di akhir. Kalau saya sebenarnya untuk lini belakang timnas itu tidak terlalu mengkhawatirkan buat saya sebenarnya. Kenapa bisa tidak mengkhawatirkan Bapak kan? Karena kenapa terbukti kemarin itu clean sheet ya. Kemarin kan clean sheet. Dan kita tidak pernah kebobolan banyak sejak dengan komposisi back seperti itu. Iya, memang soal banyak atau tidak itu buktinya atau faktanya bahwa Indonesia pernah kalah dengan itu. Artinya bukan soal skor. Artinya titik kelemahannya kita itu atau lawan itu kebanyakan biasanya jalur golnya itu dari kiri maupun dari kanan, jarang itu di tengah-tengah. Ya mudah-mudahan lah, misalnya ada mudah-mudahan karena memang karena Anda sudah digaji dan difasilitasi. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan misalnya yang kita butuhkan sebenarnya ketajaman di depan, karena kalau yang belakang saya pikir sudah cukup membuat kita nyaman dengan kondisi yang di spot yang kita miliki sekarang. Kenyamanan atau PW-nya strike tadi di depan itu tergantung gelandang serangnya tadi. Siapa kira-kira yang bisa menjadikan teman strike depan itu? Saya pikir Hafner nanti bisa membangun
chemistry dengan baik dengan Orat Mangun, Strike di depan itu ada Nathan Joan di Tom Hay mungkin juga main semua nanti. Saya pikir tinggal chemistry-nya yang disatukan, dipertemukan, kemudian timnas akan menjadi tim yang menakutkan nanti. Jadi intinya begini, Nggak perlu menakutkan. kasih tegas saja. Menurut Bapak, yang kuat siapa? Bicara data, saya bukan soal nasionalisme dan seterusnya. Tetap saya masih pegang Irak ya. Skor prediksi menurut saya Irak 1, Indonesia 0. Itu prediksi ya. Prediksi. Tapi kalau mau dioper saya berapa? Oke, sekian bincang-bincang singkat bersama Bung Joel dan Bung Meldi. Salam olahraga.